nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurum wa ma yu'linun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurum wa ma yu'linun. Wa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiyah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiyah. Afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah.
man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Wa naza'na min kulli ummatin syahida faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqu lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mengawi andai ka ayat 68 hiji 2 3 wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurum wa ma yu'linun wa wallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sawra
ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nar sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syurakai alladzina kuntum tas'umun. Wa naza'na min kulli ummatin syahida faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa rabbuka dan Rabb kamu yakhluqu menciptakan ma yasha apa yang dia kehendaki, menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi, mafis samawati wa mafil ard, menciptakan apa yang ada dalam rahim, yusawwirukum kaifa yasha, kumaha Allah we kasep gelis kurang kasep kurang gelis jangkung pendek bagaimana Allah, termasuk menciptakan amal. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ieu mah gede ambek, ieu mah teu gede ambek, ieu mah bari kasinggung, ieu mah henteu. Ieu mah rajin, itu mah ngedul gitu. Ieu mah bager, itu mah baung. Kumaha Allah we teu. Tidak bisa sesuai pesanan kita, termasuk menjadikan laki dan perempuan. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawijuhum dzukrana wa inatha. Yang ini anaknya laki-laki kabeh, nu ieu awewe kabeh. Aya nu campur, aya nu teu boga anak. Bagaimana Allah? Wa yakhtar, dan dia yang memilih. Kita nggak punya hak untuk memilih ya. Ustaz cenah putra teh meuni sadayana 5 teuing atuh kumaha Allah. Urang wae teu protes. Bapana batur protes. Kumaha Allah cenah putra teh meuni ancin mung hiji. Udah hayang mah loba ya. Kumaha diberena hiji. Dan untuk hal itu ini kita harus ingat semuanya itu dari Allah, kekuasaan Allah. Manusia enggak punya hak sedikit pun.
Kaitannya dengan ayat-ayat kemarin tentang rendahnya nilai dunia. Semua yang kita miliki itu diciptakan oleh Allah, Pak. Sok Bapak sekarang punya apa? Rumah, harta. Pantate gara-gara Bapak pinter diciptakan ku Allah. Bapak ini minatna kanu besi, ya kanu kayu, ya kanu naon caim, ya naon. Itu Allah yang menentukan. Kalau betul semuanya bagaimana manusia, pasti semua pengusaha akan sukses semua bidang usaha. Faktanya enggak. Ya sukses di bidang tekstil misalkan, mencoba merambah. Kanu bidang naon, bidang umroh misalkan, ya bidang traveling, aya rugina. Ku Allah itu diberi jalan, semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Rizki itu diciptakan oleh Allah. Jadi nggak ada hak buat kita untuk sombong, berbangga diri, pamer itu lagi. Ini siga orang agul ku barang batur, mau mobil halus, mobil batur, agul pan tepararan tes pisan. Memang tuh mobil siapa? Kan bukan mobil kamu, ya. Pamer HP, HP halus, padahal HP manehna, kan bodoh. Orang sombong dengan yang dia miliki, pingin segala sesuatunya gimana dia, padahal nyawa dia pun Allah yang menciptakan. Ya, kumaha urang, we cenah ditaranyang nek di baju, hak-hak kita, hak asasi manusia. Apaan awak maneh teh diciptakeun ku Allah, maneh jeung kumaha urang. Maka nalahumul khiyarah, tidak ada bagi mereka al khiyarah, hak untuk memilih. Atuh dalamun menang milih mah urang teh yang boga budak loba saroleh kabeh beunghar kabeh. Ya. Semua yang ada di sini Pak RW hayangna teh geus balager kabeh nurut ka RW. Ketua DKM gitu nggak bisa. Kita nggak punya wewenang, kita mah cuma berhak untuk beramal saja. Kahayang teh geus pamajikan teh soleh, ngijinan bikin ka opat, bager tong menta resiko. Ngimpi ya. Kita nggak punya hak untuk memilih. Kita mah hanya ikut bagaimana yakhluqu Allah jeung yakhtar Allah. Meski bukan berarti manusia tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya hak untuk memilih. Hak memilih manusia, hak usaha manusia tidak akan melebihi batas yang Allah batasi. Kan kita sendiri juga merasakan, kita sholat da urang nu sholat, si itu mabok lebongan manehna mabok teu kudu nyalahkeun Allah. Ini di wilayah-wilayah yang di luar batas kita. Bapak-bapak usaha ieu nah mentok, usaha ieu nah ieu jalan ieu mentok, padahal sama teorinya misal. Ya di sana maka nalahumul khiyarah, enggak punya pilihan. Termasuk banyak orang tua nu hayang budakna soleh, ka pasantrenkeun ngaji, pinter bahasa Arab misalkeun nya, pinter ceramah bahasa Inggris. Tapi budakna teu kitu mah atuh da lain kumaha urang. Ustaz juga pengennya segitu, semua santri nggak bisa. Maka nalahumul khiyarah. Kita hanya tawakal. Tugas orang mah faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah memilih, kita tahu ini harus begini, ya udah. Sisanya tawakal kepada Allah. Subhanallah, Maha suci Allah, wa ta'ala, dan Maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka serikatkan, sekutukan. Hanya Allah yang membuat itu semua. Kalau ada manusia menyekutukan Allah dengan yang lainnya, itu terlaknat. Allah yang berwenang, yang berkuasa, kok sekarang ada penguasa lain di luar Allah. Wa rabbuka, dan Rabb kamu ya'lamu, mengetahui, ma tukinnu, apa yang disembunyikan, sudurum, oleh dada-dada mereka,
wa ma yu'linun, dan apa yang mereka kemukakan, terang-terangkan. Dalam ayat yang lain kata Allah surat Ar-Ra'd, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih, sama saja mau yang bicaranya pelan-pelan dalam hati atau yang dijaharkan. Wa man huwa mustakhfim bil lail, orang yang bersembunyi bahkan di waktu malam. Wasaribum bin nahar, atau yang terang-terangan di waktu siang. Kira Allah mah semuanya sama, semuanya diketahui. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, ini yang menyebabkan Imam Al-Ghazali berani mengkafirkan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu Imam Al-Ghazali kafir kecuali muntobat, dan kita nggak tahu beliau tobat atau tidak. Dan Ibnu Sina itu mendiurang tokoh Iran Syiah, itu agul teh Ibnu Sina teh. Prestasi dia dengan kedokteran ya samalah dengan prestasi Elon Musk menaik namanya mobil listrik, roket luar angkasa. Jadi kehebatannya tidak harus membuat kita silau memuja dia. Angger we, setahu saya Ibnu Sina tidak tobat dari kritikan vonis kafir dari Imam Al-Ghazali. Ibnu Sina dikafirkan ke Imam Al-Ghazali yang pertama karena menolak kebangkitan. Piraku cenah jadi tulang udah jadi tanah, nggak mungkin. Secara fisika nggak mungkin kan, dokter mikirnya mikir IPA. Nu kedua, Allah nggak mungkin tahu hal-hal yang detail. Padahal dia tongborong udah detail nu nyumput wae ge Allah tahu. Jadi menurut Ibnu Sina mah dunia ini berjalan dengan sendirinya siga orang remote we. TV hurungkeun jalan sorangan. Teu diantep ge jalan we gitu. Dunia itu jadi Allah ciptakan, udah gitu ya udah jalan dengan sendirinya. Ini jadi apa Allah nggak mungkin tahu. Maka dari itu ilmu pengetahuan sains itu kebanyakan merendahkan ilmu Allah. Seakan-akan dia yang pertama kali baru tahu, padahal Allah mah geus nyaho ti heula. Nah ini bahaya ya, bahaya atau tantangan atau cabaran kalau bahasa Malaysia bagi para ilmuwan. Hati-hati. Hiji deui Ibnu Sina teh nganggap Nabi itu bukan wahyu. Cerdas we, cerdasna cerdas pisan. Mata orang liberal menyebut Aristoteles itu nabi. Aristoteles orang Yunani si kafir disebut nabi. Nah, dan semua ilmu kan bapaknya Aristoteles. Fisika, retorika, etika, anu kakaan we, matematika. Itu kan di Yunani, anu tutuna kakaan we. Aristoteles kan cek urang mah punten nya. Kurang ajar, tolol piraku Nabi Muhammad disaruakeun jeung Aristoteles. Mendak Imam Al-Ghazali taat cenah kafir. Ada 21 ngacona Ibnu Sina, 3 cenah menyebabkan kafir. Sesana aya dina buku seratan-seratan abdi. Abdi teu nalar kabeh lah, lieur. Jadi ayat ini menegaskan kita harus yakin Allah itu tahu yang detail, termasuk yang akan terjadi ya, yang sudah terjadi Allah itu tahu. Jadi ke Persib juara mual Allah mah geus apa? Aya geus apal mah kalem. Nya antara dua juara jeung teu gitu. Allah mah tahu jan. Semuanya kenapa Allah tahu? Karena semuanya sudah ada dalam takdirnya kan. Sampai hari kiamat pun Allah tahu. Bapak-bapak meninggal kapan, saya meninggal kapan, sigana heula bapak-bapak. Atau tidak mustahil saya duluan. Tahu kapan meninggalnya, bagaimana meninggalnya, tahu. Ini nggak boleh dibatasi pengetahuan Allah. Membatasi pengetahuan Allah, cik Imam Al-Ghazali kafir karena menolak sifat Allah, tauhidullah. Wa huwallahu la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Lahul hamdu, hanya miliknya lah segala puji.
fil ula wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini yang di jihad bulan kemarin ya kita bahas. Bapak-bapak yang punya keunggulan, mun ustad ku ilmuna, nu pinter ku ilmuna, pejabat ku jabatanana, nu kasep ku kasepna, nu beunghar ku beungharna. Jangan pernah ada merasa diri lebih baik dibanding lain yang lebih jelek. Takabur gitu teh, kibrun. Saya misalkan guru mudir am, rasaan pang pinterna di pasarnya dibanding yang lain, kibir teh. Kesananya orang yang kibir teh yang dipuji, lamun teu dipuji teu disebut nyeri hate. Eta teh geus mengingkari alhamdulillah. Walahul hamdu, hanya milik Allah segala puji. Seandainya saya pintar lagi pamer Gusti Allah. Dan apa standarnya? Saya lebih pintar dari bapak-bapak. Kan ukuran pintar takut kepada Allah. Saya merasa lebih tahu pada Allah, cantang tuh mungkin bapak-bapak lebih soleh. Jadi sifat memutlakkan saya baik itu dikritik oleh Allah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri suci. Ya mental nyeri hati kasinggung deh kibrun. Padahal kan bayat nyeri hati cenah teu disebut-sebut abong urang mantan RW cek mantan RW teh misalkan. Abong urang geus teu jadi pejabat RW nyeri hati. Nah, make jeung nyeri hati sagala baik teu disebut oge. Allah yang layak disebut. Alhamdulillah walahul hamdu fil ula wal akhirah. Jadi kita jangan mengambil hak yang dipuji ya. Nepikeun ka kadituna jadi ria. Kibrun itu kesana jadi ria. Nembong-nembongkeun atau sum'ah, nyebut-nyebutkeun agar orang lain tahu. Geus pidorakeun unggul. Karena tidak menyadari walahul hamdu fil ula wal akhirah. Itu dibaca mal salat alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi suka aya we yang dipuji. Bukan berarti memuji orang lain enggak boleh ya. Di kajian subuh di At-Taubah sudah dibahas. Nabi melarang memuji, tapi Nabi juga memuji. Jalan tengahnya kata para ulama, memuji orang yang dijamin selamat dari kibrun boleh. Tapi kalau memuji orang yang sekiranya dia ada kibrun dalam arti ulah ya. Makanya kacek Nabi lamun aya nu tukang muji awurkeun go tanuh. Biar apa? Biar tidak ada merasa bangga dipuji oleh orang lain. Mun aya batur nu muji ka urang, Pak, awas tuh bisa menanamkan kibrun. Padahal nu layak dipuji hanya Allah. Boleh kita memuji boleh, tapi harus dijamin selamat yang dipuji itu jauh dari kibrun. Walahul hukmu, dan hanya miliklah segala hukum, putusan, ketetapan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Ini hukum di sini bisa hukum pidana, hukum perdata, hukum syariat. Hanya Allah yang berwenang. Kita nggak berwenang kecuali seizin Allah. Makanya orang yang ahli ngaji itu pasti selalu ia menang teu ceuk Gusti Allah. Ini boleh tidak? Ingin bertanya begitu. Ini halal tidak? Ini haram tidak? Teu baiklah. Mumpung can apal haram can gitu. Mumpung. Ini berarti belum menyadari walau hukmu. Termasuk al hukmu di sini putusan akhir. Apakah orang ini ahli surga, ahli neraka ya. Putusan takdir juga al hukmu ya. Ini wafatnya begini, ini nasibnya begini. Itu hanya wewenang Allah. Keun we tengaruh di dunia itu, karena yang berpengaruh itu nanti wa ilaihi turja'un. Dan dikembalikannya nanti hukum Allah itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin.
Orang yang miskin, yang dizolimi, yang ditindas, sabar. Hukumnya di Allah. Wa ilaihi turja'un. Nanti ketika kembali karasa mana sebetulnya yang harus dihukum, mana yang seharusnya harus ditempatkan dalam tempat mulia, tempat yang rendah. Mungkin sekarang banyak yang silau. Nah, cenah eta dipuja-puja, dipuji-puji, padahal jelema teu balik, ya, mengambil dengan tidak hak. Ya, mungkin di dunia nggak bisa seperti yang kita inginkan, kuno yang ke di akhirat. Termasuk sebaliknya, Pak. Kade urang nyimpulkeun si eta teh salah, aing nu bener mah. Padahal yang berhak itu adalah Allah. Matak mending tawakal we ka Gusti Allah. Ya. Saya sedang mengusut tuntas, harusnya Selasa kemarin putusan vonis pengadilan. Andi unur cenah hakimna gering, laptopna rusak, asa arara nih gitu. Selasa depan. Setiap kali saya ditanya, saya jawab duka walau alam. Meskipun saya yakin 100% si eta teh salah dan kami mau perjuangkan hak yang dizolimi. Tapi ayat ini walahul hukmu wa ilaihi turja'un bisi. Seandainya iya, tetap saja kata Nabi dikembalikan kepada Allah. Hakim itu jangan meyakini bahwa ini adalah vonis satu-satunya yang terbenar. Kudu loba dikir hakim oge. Walaul hukmu wa ilaihi turja'un. Termasuk ya ustad netepkeun fikih harus ditawakalkeun ka Gusti Allah. Wallahu a'lam. Wallahu al-musta'an, ya. Kudu aya eta teh. Karena kita nggak tahu apakah hukum yang ya meskipun tahu standar kitanya, lain artinya jadi relativis, jadi pluralis standar kita, tapi ujung-ujungnya saya misalkan memutuskan ya santri ya kudu dihukum sakieu, santri ya mah salamat teu kudu dihukum, tetep we dina hate leutik mah kudu ngagantungkeun ka Gusti Allah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Qul ara'aitum, katakan bagaimana menurut kalian, in ja'alallahu 'alaikumul laila, jika Allah menjadikan untuk kalian malam sarmadan. Sarmadan itu terus-terusan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kalian bidya, cahaya, sinar. Dia itu sinar, bukan cahaya saja, yang menyinari. Afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahar, bagaimana menurut kalian jika Allah menjadikan untuk kalian siang sarmadan terus-terusan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Eueuh peuting, man ilahun ghairullah ya'tikum bilail, siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam kepada kalian, taskununa fi, yang kalian bisa sakinah di malam itu. Afala tubsirun, teu nempo sia maraneh gitu. Ini menunjukkan siang malam itu hanya Allah, manusia nggak mungkin. Si Elon Musk ayeuna keur berusaha bagaimana agar nanti ada manusia di Mars. Hese-hesena naon? Eta ngatur panon poe jeung peuting. Susah. Ya. Atau tong jauh-jauh di kutub utara, burang-burang genep bulan. Peuting-peuting ada kehidupan enggak? Enggak ada. Jadi yang bisa mendatangkan siang malam itu Allah. Matakna ayat tasbih dikir setiap pergantian siang dan malam, pagi sore. Wa mir rahmatihi, dan dari rahmatnya, ja'ala lakum, dia menjadikan untuk kalian al-laila wan nahar, siang dan malam. Ya, teu kabayang ya kudu sabaraha watt listrikna, hayang burang deh. Ya. Urang hayang cang pisan, angger itu bisa nandingan panon poe. Siga ieu kamera hayang nu alus pisan, angger itu bisa nandingan panon Gusti Allah.
cekas keneh panun menang Gusti Allah nya dibanding kamera nu pangbadagna resolusina oge. Sama cahaya juga nggak ada yang bisa menandingi matahari. Malam juga kajon ditutupan harudang ungap. Malam apa tidak? Litaskunu fi, agar kalian sakinah istirahat padanya, walitabtaghu min fadli, agar kalian bisa mencari karunia-Nya, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Wa yauma yunadihim, Allah mengulangi lagi sebagaimana ayat sebelumnya di ayat 62, dan pada hari Dia menyeru mereka, fayaqul, kata Allah, aina syurokai, mana sekutu-sekutu aku, tandingan-tandingan aku, alladzina kuntum tazumun, yang kalian klaim, sangkakan, wa nazana, dan kami akan mencabut, min kulli ummah, dari setiap umat, syahidan, seorang saksi. Siapa saksi ini? Nabi. Semua umat ada nabinya. Nanti nabi itu yang jadi saksi, dia ini orang soleh atau orang kafir. Fakulna, kami akan berkata, hatu burhanakum, bawa keterangan kalian. Fa'alimu, maka mereka kemudian tahu, baik orang musyrik, baik sesembahannya, Siddhartha, si Kongfuce, semua nanti tahu, annal haqqa lillah, sungguhnya hak itu milik Allah, wadalla, dan hilanglah, ya sesate artinya linglung itu hilang arah, hilanglah, anhum, dari mereka, makanu yaftarun, apa yang mereka perbuat. Ini ayat menegaskan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kitab Allah yang mengajarkan tauhid ini benar-benar benar, ya, dan nanti di akhirat akan terbukti mana yang benar, mana yang salah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.